7 bulan saya udah cukup men di dalam sistem. Lalu saya akan bersuara kepada kalian. Saya tanyakan kepada kalian, setiap dokter, setiap perawat, setiap relawan, setiap pejabat, tanyakan pada diri kalian, ini orang miskin 7 bulan disuruh di rumah, mau dikasih makan apa? Gabah? Hah? Gak bisa tes karena mahal. Kalau sekarat baru diganti, kalau COVID baru diganti. Ibarat saya OTG, saya nggak ada gejala, saya positif baru diganti. Kalau saya negatif, saya bayar sendiri. Gimana kita bisa meningkatkan data kalau misalkan swab testnya aja terhambat? Itu baru nomor 2. Itu baru nomor 2. Sekarang nomor 3. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret, bos. Hah? Semua orang berteriak di rumah aja dari bulan Maret. Terus saya tanya ke kalian, kalau orang kaya ya akan bertahan. Saya mengajak teman-teman kawan saya, orang kaya raya, Dokter Nakes dan kawan-kawan, saya tanya, itu orang buruh, PHK, pekerja harian, pekerja event, musisi, seniman, pekerja lepas, freelancer, orang nggak punya, ojek online, pedagang kaki lima, pedagang pasar, ya pegawai di mall. Hah? Kau suruh di rumah aja 7 bulan, ha? Kau suruh 7 bulan di rumah aja tanpa solusi, suruh jaga jarak, edukasi. Saya di lapangan dibenturin, bro. Saya di lapangan ketemu di Makassar, dimaki-maki saya sama orang. Dokter, kau goblok banget, nyuruh saya di rumah aja. Kau mau kasih anak istri saya makan? Saya digituin di Makassar, di Surabaya, di Jogja. Saya dibenturin langsung ke warga, bos. Dihujat habis-habisan, saya nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, kalau edukasi kalian cuma mentok di rumah aja, ini orang mau dikasih makan apa, bos? Ini orang mau dikasih makan apa, bos? Hah? Kemarin dilarang event, bos. Event dilarang, nggak boleh ada musik. Event dilarang, nggak boleh ada alat musik. Hah? Event dilarang, nggak boleh karena ada musik, nggak boleh ada apapun, nggak boleh ada apa. KPU membuat peraturan. Pilkada boleh, kampanye boleh, ada konser boleh maksimal 100. Kau pikir aja, bos. Kenapa nggak dari lu aja sekalian buat kampanye ada COVID, dah? Kau pikir aja edukasi di rumah aja selama 7 bulan tuh makan pakai apa? Bela negara. Memang bela negara 7 bulan gak makan, coy. 7 bulan gak makan, anjir. Tujuh bulan saya di lapangan melihat kawan saya di Surabaya dan Bali itu sengsara, bos. Kenapa saya bisa bercerita? Karena saya 7 bulan di dalam sistem. Anda mengatakan, saya kenapa bersuara sekarang? Karena saya mengamati sistem. Kalian pikir sekarang orang event, ya orang freelancer, fotografer, seniman, supir taksi lah, terus pegawai buruh lepas harian, kuli bangunan, ya cleaning service, kau pikir mereka disuruh di rumah aja 7 bulan tanpa solusi? Negara harus hadir, bos. Kita sudah disuruh di rumah aja 7 bulan. Patuh edukasi. Sudah suruh rapid, dapetin surat SKC, surat-surat yang berlaku 14 hari. Swab tes mahal. Dan kita disuruh di rumah aja. Hah? Segampang itu kalian bicara kita di rumah aja. Memang saya nakes, tapi saya punya kawan-kawan yang bukan nakes. Kalian menyuruh orang-orang miskin di rumah aja. Hah?
Saya tahu resiko terberat saya suara kayak gini, dicabut izin lah, dicekal, Instagram diteror, ya kan? Apa? Doxing, hack, atau apa? Saya dituntut pasal-pasal karet. 7 bulan saya udah cukup men di dalam sistem. Lalu saya akan bersuara kepada kalian. Saya tanyakan kepada kalian, setiap dokter, setiap perawat, setiap relawan, setiap pejabat, tanyakan pada diri kalian, ini orang miskin 7 bulan disuruh di rumah, mau dikasih makan apa? Gabah? Saya peduli sama nakes karena mereka dibenturin. Saya di relawan tuh dibenturin bos, sama orang-orang yang gak tahu apa-apa. Saya diskusi sama ojek di daerah Kebon Jeruk, mereka berkata, kita udah gak dapat orderan selama seminggu, mau makan pakai apa? Cicilan hancur. Bank tidak memberikan keringanan cicilan bos. Maunya apa? Maunya apa bos? Kita bicara logika, baru rapid swab ketiga. Topik ketiga yang kita angkat, ini orang di rumah aja. Suruh mau ngapain? Suruh mau ngapain orang miskin? Orang-orang nggak punya ini suruh ngapain? Kau cek di Bali di sana. Orang di Bali artisan tato, tukang gudang gambar, tukang lukisan, hotel bangkrut semua bos. Hotel di Bali dijual rame-rame. Saya mendapatkan broadcastnya. Anda bisa bicara saya hoax. Saya punya bukti banyak hotel di Bali dijual. Dari mana saya tahu kalau saya nggak ada di sistem? Baru sekarang Tirta bersuara karena saya di sistem mengamati bos. Saya malware mengamati bor. Ya, di Bali semua hotel dijual bor. Hampir semua hotel di Bali dijual bor. Terus sekarang saya tanya, kalau hotel dijual, orang mau makan pakai apa? Anda berpura-pura semua. Influencer pariwisata dibayar untuk semua. Ada yang ke Lombok, ada yang ke Sumba, ada yang ke Bali. Anda dibayar, influencer pariwisata, dengarkan kata-kata saya. Kau dibayar menggerakkan kata Wonderful Indonesia. Siapa yang mau ke sana? Influencer pariwisata bergerak, menggerakkan kata di TikTok, di Instagram dengan hashtag Wonderful Indonesia. Ayo ke Bali, ayo ke Sumba, ayo ke Lombok. Siapa? Siapa yang mau ke sana dengan kondisi pandemi? Warga Balinya aja nggak bisa makan, terus kamu nyuruh orang berwisata. Pemerintah yang satu nyuruh untuk di rumah aja, sementara di sisi lain pariwisata menggunakan influencer untuk membayar influencernya. Influencer apa? Influencer sungguhnya kamu cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Cek semua influencer pariwisata dengan hashtag Wonderful Indonesia. Indonesia bangkit lagi, pariwisata keren. Gimana orang mau jalan-jalan anjir? Di Jakarta red zone, di Jogja red zone, di Surabaya red zone, dan kamu menggerakkan supaya orang berwisata. Duit dari mana? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin bor? Kau pro orang kaya atau pro orang miskin bor? Negara kita lagi krisis kesehatan, negara kita lagi krisis ekonomi, dan kita malah menggunakan influencer pariwisata untuk mempromosikan wisatawan supaya keliling kemana-mana. Kau cek semua gerakan bro, Wonderful Indonesia. Cek semua 10 postingan terakhir. Ada yang di Lombok, ada yang di Sumba, di Bali. Mereka dibayar pakai duit kita untuk berwisata secara gratis. Berdiri di atas penderitaan kaki orang Bali, berdiri di atas penderitaan kaki orang Lombok, Sumba, dan orang-orang yang gak bisa makan. Kita bayar pajak bro, dan digunakan untuk membayar sebuah gerakan, sesuatu yang sebenarnya tidak penting sama sekali. Semua hotel tuh dijual bro. Kenapa kita tidak membenahi Bali dulu? Itu orang gak makan bro. Kenapa kita malah menyuruh orang-orang Jakarta untuk ke Bali bro? Kenapa kita tidak membenahi Balinya dulu bos? Cek semua gerakan influencer pariwisata yang dibayar oleh pakai uang kita bos. Uang pajak yang kita setor. Saya tidak dibayar sama sekali di sini bos. Ikhlas saya melakukan semua. Melihat fakta di lapangan, ada orang ke Bali selfie sana sini di hotel dan berperilaku seolah-olah Bali baik-baik saja. Bali tidak baik-baik saja bos. Kawan saya dibully,
Kawan saya dibui di penjara, jaring. Saya sudah cukup diam melihat dia di penjara, bos. Dia maki-maki pangan tiap hari 500 piece per hari. Saya menemui dia ada susah karena perwakilan organisasi yang meningkat saya. Sementara influencer pariwisata, promo sana, promo sini. Ayo datang ke sini, bos. Uang dari mana? Kau bisa jalan-jalan karena dibiayai oleh uang dari rakyat. Kalian semua melihat postingan keren-keren sana sini. Sementara di sisi lain teman kita hancur lebur di bawah, nggak bisa makan, coy. Hah? Kalian cek, bro. 7 bulan sudah cukup saya melihat fakta seperti itu, bos. Mana tanggung jawabnya? Kau jalan-jalan sana sini, tapi orang lain gak bisa makan. Dan kau bilang itu duitmu, ha? Gerakan Wonder Woman Indonesia dan kawan-kawan. Itu baru 4. 5, bos. Setiap postingan foto, orang nongkrong di angkringan, orang nongkrong di cangkro, kau viralkan. Hah? Kau lupa banyak orang kantor juga kayak gitu. Gak usah munafik lu semua. Banyak orang kantor di Jakarta ngantor tuh gak pakai masker. Kenapa yang disasar hanya orang jalan, bos? Kenapa yang disasar hanya orang yang kerja tiap hari di jalanan, bos? Kenapa mobil yang punya satu ditilang? Orang naik KRL sudah susah, pakai scuba dirazia, didenda. Dendalah orang di kantor, bos. Kau pikir kantor itu melaksanakan protokol, ha? Handle dibersihin, ha? Kau sasar orang-orang di pasar, kau sasar orang-orang di jalanan, di angkringan, di cangkruk, di kafe, di coffee shop. Tapi kamu lupa klaster sesungguhnya ada di tingkat RT, RW, dan kantor. 7 bulan saya melihat semua aktivitas edukasi itu hanya difokuskan di pasar. Ya. Di pasar. Dan dilakukan di jalanan. Kenapa orang gak punya yang kau sasar terus? Hah? Sampai kapan kita hidup di dalam kepura-puraan, bos? Kenapa baru September kita semua panik? Bulan Maret saya sudah berteriak karantina untuk di wilayah Jakarta. Saya dihabisin, dihancurin karakternya. Jika seandainya dari Maret kita patuh, tidak terjebak dalam politik, tidak tuduh-tuduhan saya ini trauma pilpres di masa lalu, kita akan sukses, bos. Di bulan Februari para pejabat kita mengatakan Indonesia aman dari corona, Indonesia aman dari corona, corona takut sama Indonesia, empon-empon. Dan kemana kita sekarang kritis? Kita nomor 9 di dunia. Kalian tahu sekarang, bos, di bulan Februari, Maret, pemerintah kita belum menutup. Wisatawan datang ke negara kita di bulan Maret, di bulan Februari, karena kita nggak takut COVID. Kenapa di September semua orang panik, bos? Semua orang menyalahkan satu sama lain ketika COVID mencapai ring penting. Ketika pejabat meninggal itu akan menjadi hal yang sangat penting. Tapi ketika orang biasa meninggal itu menjadi hal yang sangat biasa. Kenapa COVID menjadi seseram itu ketika menyerang pejabat? Kawan saya sudah mati 4. Tapi ketika yang meninggal adalah orang penting, hal ini menjadi sebuah hal genting untuk dibicarakan. Kemana kalian lihat orang yang di PHK dan Bali yang hancur lebur, Lombok hancur lebur, Surabaya, Jogja yang -6 atau Jakarta yang sekarang sepi sekali? Kemana? Kemana, bos? Dan para influencer yang dibayar oleh sebuah tim mengatakan bahwa Indonesia mana-mana aja dan malah berteriak mengenai RUU Omnibus Law.
Walau politiknya terlambat dong. Ini bukan soal politik terlambat. Ini soal kita mengamati sebuah sistem dan kita bicara. Kalau saya bicara di bulan April mungkin saya kelar karena saya nggak ada bukti apapun. Saya punya bukti lengkap. Saya mau foto semuanya. Influencer yang datang ke Bali siapa? Saya punya foto rapid harga berapa? Oknum yang menawari saya siapa? Hah? Saya punya, men. Saya selama 7 bulan mengamati, nggak goblok-goblok banget saya. Saya capture semua hal. Lihat kenyataan, pakai masker, ayo pakai masker. Tapi kenyataan realita di belakang layar dicopot. Bukti tunjukkan, loh. Saya tinggal share capture-nya perlahan, Bor. Kamu kalau mau tahu, saya akan share capture-nya perlahan. Perlahan. Satu persatu kita iris perlahan. Oknum yang menawarkan, Dokter Tirta, ayo mau donasi rapid, saya punya loh. Rapid menjadi bahan dagangan, bos. Layaknya dagangan sepatu. Masih untung saya dagangan sepatu, bos. Dipakai ini rapid cuma sekali, pakai berlaku 14 hari. Itu baru bukti pertama. Saya juga punya bukti ada teman-teman influencer yang mempromosikan, datanglah ke negeri ini. Gila lu, gila semua. Gak punya hati, gak punya empati. Lu mau nerima duit endorsan pariwisata padahal lu tahu daerah situ lagi mati, bos. Gimana orang mau ke Bali, bosku? Ya Allah, ya Robi, gimana orang mau ke Bali? Orang Balinya aja sekarang lagi sekarat. Harusnya duitnya itu daripada disumbangin ke elu, dikasih ke rakyat Bali, biar bisa makan. Hah? Kenapa kita berpura-pura aman, mengatakan negara ini aman? Saya punya buktinya. Ada orang nawarin saya COVID, bos. Nawarin saya kok COVID, nawarin saya rapid untuk donasi. Ada yang nawarin proyekan mobile lab. Emang saya siapa? Saya nggak goblok banget. Saya terjebak sistem, saya capture semua. Kamu yang nonton di sini bicara tentang di rumah aja. Kau pikir orang nggak punya itu di rumah aja gimana ceritanya, bos? Dan kau mengatakan saya telat. Saya 7 bulan, saya punya bukti. COVID memang ada, tapi kita akui saja. Teman-teman semua, akui, bisa bilang ya. Teman-teman semua, tolong akui secara gentle. Kita kalah. Kita kalah. Akui saja, kita kalah. Jangan kita menutup-nutupi sesuatu. Kita kalah, bro. COVID di bulan Maret, semua orang menganggap enteng. COVID di bulan Maret datang, orang mengatakan COVID gak akan sampai Indonesia. Wisatawan tetap dibuka. Dan kau mengatakan COVID baik-baik saja. Lobet. Lobet. Sebentar. Nanti saya nggak bisa live lagi. Ini colokannya di mana? Loh, kok tidak ada? Ya, nggak kuat. Pindah lokasi. Hah? Sekarang saya tanya, bosku. Akui saja, kita kalah. Ngapain kita menutup-nutupi, kita berpura-pura aman, bos? Akui, bos. Akui di depan warga, kita kalah. Kita kalah secara struktur kesehatan, vaskes kita nggak lengkap. Swab kita mahal, rapid kita dipaksain untuk menjadi surat sehat. Hah? Kau baca aja ini surat, coy. Kau baca nih, saya bacain suratnya. Sekali lagi saya bacain suratnya. Atas nama Dokter Tirta, rapid test, antibody test for COVID-19 non-reaktif. Dengan ini, berdasarkan pemeriksaan fisik dan rapid test, pasien dinyatakan sehat dan bebas dari COVID. Rapid test menjadi syarat administrasi the new SKCK, bos. Tujuh bulan, bos.
Saya disuntik, dicoblos sekali kah? Saya sudah ke Wisma Atlet beberapa kali, bos. Ya. Saya ke Wisma Atlet beberapa kali, bos. Ya. Berkali-kali saya ke Wisma Atlet. Kau tahu apa yang terjadi di Wisma Atlet? Gini ya, bosku. Kawan saya yang OTG aja bisa jalan-jalan di taman. Ya. Saya tidak bicara COVID ini tidak menakutkan. Oke, ini berbahaya. Tapi akui saja. Akui bahwa kita salah menangani ini. Solusi terbaik, saya sudah bilang. Swab test gratis untuk red zone. Lakukan itu, kita punya anggaran. Kenapa kita selalu menyuruh warga di rumah aja, bagi masker di rumah aja? Masker adalah solusi. Oke, masker solusi. Tapi kalau tidak diiringi oleh tracing, gimana caranya? Untuk mencegah tracing harus mencegah penularan. Iye, penularannya ada di mana, bosku? Mau sampai kapan kita mengatur 270 juta orang dengan sebuah gerakan? Ayo bagi masih. Ayo bagi masih, jaga jarak. Ayo bagaimana? Lu mau sampai 1 abad gitu terus nyuruh relawan kayak gua gitu. Ayo Tirta suruh ke sana pakai masker, 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 pakai masker. Hah? Ayolah. Please. Men. Lu nuduh gua bacot. Nih, saya bilang kalau saya bilang bacot. Men, saya 7 bulan di lapangan, men. Tahu di lapangan kayak apa, men? Men, saya lihat sendiri, men. Ini rapid menjadi syarat sakti, men. Kalau saya udah rapid, 14 hari saya kemana-mana tetap surat sakti ini berguna. Kenapa? Saya tahu, karena saya sudah mempraktekkan. Saya cek ini 14 hari yang lalu saya kemana-mana. Lalu saya pakai masker, ngurus event, ngurus kemana, ngurus ke sana, ngurus ke sana. Terus saya kesini lagi, aman. Surat ini adalah ayam-ayam doang. Rapid test awalnya 600.000, sekarang menjadi 95.000. Terus kemana duit lainnya? Please, gunain nurani lu, coy. Hah? Lu semua harus bersuara, men. Faktanya kita salah menangani ini, men. Alih-alih menangani swab test untuk dimasalkan ke rakyat secara gratis. Influencer pariwisata yang digas, gila. Ngehe, coy. Influencer pariwisata jalan-jalan ke sana kemari, pakai duit rakyat, nginep di hotel terkini, sementara kita sengsara. Lu rela lihat orang pamer lagi selfie di tepi pantai mengatakan Bali keren. Lu foto di Seminyak, lu foto di Kuta. Lu lihat foto di daerah pantai, di daerah Kabupaten Badung yang PAD-nya turun. Dulu rapid 600.000, sekarang 150.000. Kemana lu bersuara? Apa karena lu mendapatkan bayaran yang sesuai dari uang rakyat? Lu berkata bahwa negara ini aman aja. Kita sudah lihat Omnibus Law. Banyak influencer yang dilibatin di Omnibus Law. Banyak influencer dilibatin di Omnibus Law. Kau yang belum baca pasalnya, baca pasalnya. Ngomong langsung pemerintah, sudah. Saya orang Rakjel. Saya sudah bicara ke senior, ayolah swab test digratiskan. Jawabannya adalah tetap edukasi, Mas Tirta. Saya bagi masker dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Seluruh toko Susankar sudah bagi masker tiap hari. Dan kita bagi masker lagi gratis sekarang. Kenapa September kita mengulang kegiatan yang sama dari bulan Maret? Kau bicara influencer, men. Influencer semua dibayar untuk berkata bahwa negara ini baik-baik saja. Negara ini tidak sedang baik-baik aja, bos. Tidak ada kata tidur, bos, di sini. 7 bulan saya sudah tidak live seperti ini. Dan saya live seperti ini lagi. Saya udah edukasi terus-terusan sampai habis mulut saya. Ayo pakai masker, ayo pakai masker. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September.
Sudah 6 bulan dihitung dari Februari, 7 bulan. Edukasi, pakai masker, jaga jarak, jaga diri. Ayo kita cuci tangan tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat, tiap hari, tiap saat. Dan sekarang September gerakannya sama lagi, pakai masker, pakai masker, pakai masker, pakai masker. Sekarang saya tanya jawabannya, ketika orang-orang di PHK lalu dikasih makan apa? Masker. Sementara influencer dibayar oleh kita pakai uang rakyat, berkaca bahwa negara ini baik-baik saja. Cek hashtag wonderful Indonesia. Maka kalian tahu adalah influencer yang dibayar oleh negara kita untuk mempromosikan pariwisata kita, padahal negara kita tidak sedang aman-aman saja. Kenapa dokter mau ngerjain? Untuk menjadi part of system dan mengerti sistem, kamu harus menjadi bagian dari sistem itu. Gimana kamu bisa mengerti cara kerja sistem kalau kamu tidak tergabung dalam situ? Malware, bos. Dan sekarang saya punya capture-nya. Ada orang nawari saya, Dokter Tirta mau nggak rapid buat donasi? Dokter Tirta mau swab nggak untuk grup? Dokter Tirta saya mau mobile PCR bisa diajukan nggak? Dokter Tirta saya jual APD, mau bisa dicarikan nggak? Dokter Tirta saya jual APD, tolong Dokter Tirta dicarikan. Dokter Tirta ini APD bagus banget, tolong dicarikan. Dokter Tirta donasinya masih ada, ayo tolong belikan APD, men. Kelar lu saya post.